minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan rahmatnya kita diberikan keimanan, bahkan kesehatan jiwa dan raga. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada Habibana Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di hari Jumat yang berbahagia ini, saya akan membuat video dari mata kuliah Tafsir Ayat Hukum tentang penjelasan surah Al-Muddathir ayat 1-7. Oke, untuk kawan-kawan di rumah sekalian, mari simak dengan baik, karena ini sedikit mengulas tentang firman Allah lewat surah Al-Muddathir dari ayat 1-7. Oke kawan-kawan sekalian, kita mulai saja dari ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddathir, yang artinya hai orang yang berkemul atau berselimut. Ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad. Bukan berarti Nabi Muhammad SAW diselimuti oleh istrinya saat beliau pertama diangkat menjadi Rasul. Namun arti di sini Nabi Muhammad sedang diselimuti oleh masalah. Namun ketika kita diselimuti oleh masalah, jangan hanya diam di bawah. Itu sedikit makna yang bisa dikutip dari ayat pertama. Jadi, begini teman-teman, kalau kita punya masalah, jangan hanya diam, jangan tidak berbuat apa-apa. Ini yang Allah firmankan dalam Al-Quran, surah Al-Muddathir ayat 1. Dan masih banyak makna lainnya, dan selanjutnya kita akan bahas ke ayat nomor 2. Lalu, kita bahas ayat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'anzir, yang artinya bangunlah, berilah peringatan. Maksud dari ayat ini, ketika kita ada masalah, bangunlah. Dan ini ditujukan kepada Nabi Muhammad, teruntuk kita juga sebagai umatnya. Nah, begini kawan-kawan, ketika ada masalah, kita diharuskan untuk bangun. Lalu apa maksud dari berilah peringatan? Berilah peringatan itu di sini berarti bahwa kita jangan hanya diam, jangan hanya murung saja, jangan hanya diam di tempat atau tidak melakukan apapun. Teman-teman, diharapkan teman-teman bangun lalu melakukan sebuah aksi pergerakan, karena jika hanya diam, teman-teman percuma. Begitu. Lanjut ke ayat ketiga, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbaka fakabbir, yang artinya dan Tuhanmu agungkanlah. Jadi di sini ketika kita mempunyai banyak masalah, kita harus yakin bahwa yang memberi masalah adalah Allah. Yang menyelesaikan masalah kita adalah Allah. Semua datang dari Allah dan berakhir karena Allah. Jadi besarkanlah nama Allah. Ibaratkan ketika kita punya masalah, kita tidak hanya berikhtiar, namun kita punya keimanan, keyakinan kepada Allah bahwa segala sesuatu akan Allah selesaikan. Semisal hal-hal kecil yang kita lakukan, yaitu beribadah dan terus berdoa dengan tekad yang kuat, dengan doa yang kuat, insya Allah Allah mudahkan. Jadi di sini ketika kalian punya masalah atau kita punya masalah, berpasrahlah kepada Allah, bertawakal. Kita berusaha dulu mencari solusinya, berusaha memikirkannya. Namun jangan pernah menganggap masalah itu lebih besar daripada Allah. Anggaplah masalah itu tidak apa-apanya di hadapan Allah. Jadi yakinlah, sesulit apapun pasti ada jalan keluarnya. Itu adalah ujian bagi kita semua selaku manusia. Oke, jadi jangan khawatir tentang masalah yang menumpuk, membumbung besar. Yakinlah pada Allah bahwa itu masalah kecil akan terselesaikan. Berdoalah dan terus memintalah. Jangan lupa berusaha.
Lalu ke ayat keempat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa thiyabaka fatahhir. Yang artinya, dan pakaianmu bersihkanlah. Nah, di sini dijelaskan bahwa dalam menyelesaikan masalah, Allah pun menyarankan kita untuk selalu bersih-bersih. Kok sampai sedetail itu gitu kan? Kok sampai seperhatian itu Allah kepada kita? Itulah Islam. Itulah Islam dengan kepedulian Allah terhadap hambanya. Luar biasa kan? Hal-hal kecil sampai sangat diperhatikan. Dengan membersihkan pakaian atau bersih-bersih badan lainnya, itu akan membuat Anda menjadi lebih bugar, lebih segar, dan semangat lagi menjalankan hidup. Terutama mencari solusi dalam masalah. Ayat kelima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warujza fahjur. Yang artinya, dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Mengapa? Karena kita disarankan untuk mendekatkan kepada hal-hal yang baik. Misalkan kita tidak sadar dalam sehari-hari kita selalu menjalankan langkah-langkah yang tanpa kita sadari itu dosa. Hal-hal kecil malah. Sebisa mungkin antisipasi, hindari. Ibaratkan bagaimana? Ibaratkan gelas kosong, kalau Anda tutup, lalu Anda akan masukkan sesuatu, itu tidak akan pernah bisa masuk. Tutup itu ibaratkan dosa yang menutup. Lalu jika Anda membukanya, air ataupun benda berat itu bisa masuk. Analoginya begitu. Ibaratkan dosa yang menutupi diri kita. Nah, jadi bagaimana caranya agar masalah kita terselesaikan, agar doa-doa kita diijabah oleh Allah? Maka bersihkanlah juga diri kita dari perbuatan-perbuatan dosa. Dekatkanlah dengan berdoa, berbuat baik kepada sesama, berbuat baik kepada yang lainnya. Selain manusia, bahkan kepada tumbuhan, kepada hewan. Itu adalah kebaikan-kebaikan kecil yang kita tidak sadari. Lalu, ini yang juga besar amalannya, yaitu sedekah. Sedekah adalah amalan yang amat besar, luar biasa. Sering disebut kita mendapatkan kebaikan, the power of sedekah. Ya, memang benar. Sedekah itu luar biasa. Karena ketika kita bersedekah, amalannya tidak akan pernah terputus sampai mati. Terutama dalam jalan kebaikan atau jalan yang lurus dan jalan Allah. Ayat ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamnu tastakthir. Yang artinya, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Nah, teman-teman, di sini kita dianjurkan untuk memberi dengan ikhlas dan tulus tanpa meminta balasan apapun dari yang kita beri. Karena apa? Sejatinya Allah hanya menyukai hambanya yang meminta hanya kepadanya. Itu sangat dianjurkan. Saat kita memberi, misal kita memberi sesuatu kepada tetangga atau kepada siapapun, memberi suatu barang atau suatu kebaikan yang bisa dimakan atau bisa dipakai oleh mereka. Jangan berharap dalam hati ingin dapat balasan dari dia atau mereka. Tapi lebih dianjurkan memintalah langsung kepada Allah. Apapun permintaan itu, mintalah kepada Allah. Sangat dianjurkan bermintalah kepada Allah. Dan jangan lupa, ikhlas, ikhlas, ikhlas. Itu memang sulit, namun coba ikhlas. Ikhlas. Dan sering ada pepatah bahwa titik terbesar dalam hidup adalah ikhlas. Memang sulit, tapi itulah titik terbesar, ikhlas. Lalu sekarang kita sampai pada ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-7.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walirabbika fasbir. Yang artinya, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu, bersabarlah. Nah, teman-teman, kalau kita sudah melakukan semua amalan yang di atas tadi, dari semua ayat tadi, atau yang kita lakukan sehari-hari seperti ayat yang dimaksud tadi, maka bersabar, dan bersabar. Karena Allah itu sangat menyukai orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi teman-teman, sabar itu luar biasa. Memang sulit untuk sabar, tapi sebetulnya itu hal sederhana yang tidak perlu dibuat rumit. Allah hanya menyuruh kita untuk bersabar, karena yakin bahwa Allah itu akan memberikan semua solusi yang kita inginkan. Bersabar. Kalau kita bersabar dengan sungguh, niscaya Allah akan lebih menyayangi kita. Jangan sampai songzon. Begini, semisal Anda sudah melakukan semua amalan, ya Allah, mengapa tidak dikabul? Bersabarlah. Siapa tahu itu ujian yang Allah beri kepada kita yang tidak bisa orang lain jalankan. Setiap orang punya masalah masing-masing, maka bersabarlah. Allah itu maha adil. Ingat, Allah sangatlah adil. Maka bersabarlah.